Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, di mana pada malam hari ini, malam ke-18 Ramadan atau malam ke-19 bagi yang memulai Ramadan sehari lebih awal, kita semua datang ke tempat yang mulia ini untuk menghaturkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena jika kita ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk pada malam hari ini atau bulan Ramadan ini, di antara kita tentu ada yang berdoa di tahun yang lalu, Ramadan 1444 Hijriah, agar diberikan usia yang panjang dan dapat bertemu dengan bulan mulia, bulan mubarakah di Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah nyatanya pada malam hari ini kita masih hadir bersama di bulan Ramadan yang mulia. Karena itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kamu yang masih menyaksikan bulan Ramadan itu, wajiblah baginya berpuasa. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, oleh takmir masjid kami diamanahi untuk menyampaikan satu tema pada malam ini, yakni amalan-amalan yang dapat menghapuskan pahala kebajikan. Tentu kita akan memanfaatkan waktu yang singkat karena ini bukan kuliah, maka kita akan sampaikan apa yang kita jangkau, yang tertera di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amalan-amalan yang dapat menghapuskan pahala, dan juga yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Kita nukil salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hal ini. Salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi memesankan, jauhi 7 hal yang bisa menggugurkan pahala kebaikan. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mahun. Wahai Rasul, apa itu 7 yang bisa membatalkan amalan kita? Rasul menjawab, yang pertama asyirku billah, mensyarikatkan Allah atau berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua wasihar,
melakukan sihir. Sihir bisa menggugurkan amalan kebaikan bagi pelakunya. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya tanpa alasan hukum yang benar. Kemudian yang keempat, wa akalar riba. Bagi orang yang makan riba, itu bisa menggugurkan pahala kebaikannya. Yang berikut, wa akalu malil yatim. Makan hartanya anak yatim. Kemudian wa tawalli yauma az-zahab. Orang yang lari dari medan perang pada saat perang berkecamuk. Kemudian yang ketujuh adalah wakadzful muhsanat al-mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina wanita-wanita yang baik. Ini 7 hal dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah terkait hal yang bisa menggugurkan amalan baik kita. Kita khususkan sedikit terkait mengenai kemusyrikan. Allah mengingatkan bahwa yang pertama, kemusyrikan itu bisa menghapus semua amalan kebaikan kita. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu menyekutukan Allah, niscaya lenyap bagi mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini kemusyrikan. Hal yang kedua terkait kemusyrikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yakfiru ayyushrika bihi maduna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa saja yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam dosa yang besar. Jadi kemusyrikan itu adalah dosa besar. Kalau kita telusuri dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, semua larangan yang kalau dilanggar ancamannya adalah siksaan api neraka, itu artinya larangan yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah pada ayat itu menandakan bahwa itu kalau dilanggar adalah dosa besar. Kemudian kemusyrikan itu adalah kesesatan yang amat jauh, sesat yang tidak bisa mengembalikan kepada kebenaran. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan sesat yang amat jauh. Dia mau pergi ke Parepare, di terminal ambil mobil ke Jenek Ponto. Nah, itu namanya tersesat. Tiba di Jenek Ponto, dia tanya mau ke Parepare. Orang bilang ini Jenek Ponto, dia ambil mobil ke Bulukumba, nyebrang ke Selayar. Nah, itu namanya dhalalan ba'ida. Tidak akan pernah sampai di Pare karena salah jalan. Itu kemusyrikan. Kemudian yang keempat, yang paling keras Allah mengingatkan kepada kita, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah.
siapa saja yang mensyarikatkan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Jadi kalau Allah yang mengharamkan surga bagi kita, kepada siapa lagi kita bisa memohon memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu perkara atau perihal mensyarikatkan Allah ini kita jangan keras hati. Kita harus tunduk dan taat kepada ketentuan Allah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Karena Al-Quran memang seperti itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu untuk memberi hidayah, hudan, kemudian memberi penjelasan dari hidayah itu bayyinah, al-bayan, kemudian wal furqan, menjadi garis pemisah antara yang hak dan yang batil. Hal lain yang bisa menggugurkan seluruh amalan kita adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Allah, agama Islam. Wabillahi minasyaitonir rajim. May yartadid minkum an dinihi fayamut. Siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, kemudian dia mati wa huwa kafir, dan dia tetap di dalam kekafirannya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka baginya gugur semua amalannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini, karena itu jangan main-main dengan beragama. Hal lain yang dipesankan oleh Rasulullah, ada juga gambaran orang yang bangkrut yang terkenal di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian bahwa ada orang yang disebut oleh Rasul itu orang bangkrut? Maka para sahabat qalu al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami adalah man la dirhamalahu wala mata', orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Faqal, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, siapa yang datang di hari kiamat nanti disolatin dengan pahala solatnya, membawa pahala solatnya, wasiyamin, membawa pahala puasanya, wazakat, juga membawa pahala zakatnya. Wayati pada syatama hada, tetapi waktu di dunia dia suka mencaci, dia syatama. Kemudian wakadzaba hada, juga suka memfitnah, menuduh orang. Wa ka'lama hada, suka makan hartanya orang dengan cara tidak halal. Wasafaka damahada, kemudian juga suka menumpahkan darah, melakukan bertumpahan darah, membunuh. Wadaraba hada, zalim, memukul orang tidak punya kekuatan, orang lemah, atau orang yang kuat juga dia zalimi. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, orang yang menzalimi ini
akan mengambil semua dosanya orang-orang yang dizalimi, yang sudah dimakan hartanya, yang sudah dipukul, yang sudah difitnah. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Kalau sudah diambil pahalanya untuk orang yang dizalimi itu, sudah habis, kemudian diambil lagi dosanya. Jadi sudah habis pahalanya, dibayarkan kesalahannya kepada orang, lalu sudah habis. Maka selanjutnya diambil dosanya orang yang disalimi. Tsumma turiha finnar. Karena itu maka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang muflis, orang bangkrut, habis amalan sholatnya, habis amalan puasanya, habis amalan zakatnya, karena dia suka berbuat aniaya, berbuat zalim kepada sesamanya, lalu dia menyerahkan, membayar kezalimannya dengan pahalanya kepada orang yang dizalimi, kemudian mengambil dosa orang yang dizalimi itu sebagai bebannya, dan karenanya dia mempertanggungjawabkannya, dia masuk ke dalam neraka. Itu antara lain amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Dalam Al-Quran masih banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adza. Jangan engkau menghapus pahala sedekahmu dengan alman wal adza. Apa itu alman? Itu menyebut-nyebut sampai membuat sakit hati orang yang diberikan sedekah. Ya, wal adza. Itu antara lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Dua hadis yang kita sampaikan tadi dan beberapa ayat Al-Quran itu kalau dihitung ada sekitar 16 amalan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kebangkrutan atau menghabiskan pahala kita akibat kesalahan-kesalahan kita di dalam menjalankan keislaman kita. Karena itu bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mumpung masih diberikan usia di bulan Ramadan ini, mari kita membina diri kita, membina keluarga kita masing-masing, yang suami kepada istri, yang istri kepada suaminya, kepada orang tua kepada anak-anaknya, untuk memanfaatkan sisa usia kita ini untuk hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kalau masih diberi kesempatan hidup sampai Ramadan berikut, kita masih bisa melakukan hal yang baik dengan bekal takwa yang hasil pendidikan bulan Ramadan di tahun ini. Pun kalau tidak, kalau Allah sudah harus memanggil kita, kita juga kembali kepadanya sudah dalam keadaan tidak membawa beban, karena Allah telah mengampuni, dan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Demikian bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Di jam handphone saya sudah menunjukkan 19 menit 18 detik. Biasanya tidak boleh lebih dari 20 menit kalau ceramah tarwih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.